Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pastinya saya. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'ada, wa nasara 'abda, wa 'azza junda, wa azama al-ahzab wa wa'ada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Hadirin para jamaah sholat maghrib Masjid Al-Ikhlas rahimahumullah yang kami muliakan, mari terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah masih selalu mencurahkan karunia nikmat-Nya kepada kita, nikmat yang begitu banyak. Dan dari nikmat tersebut, satu di antaranya kita masih mendapatkan nikmat berupa kesehatan. Sehat semuanya kita ini, sehingga dengan kesehatan kita bisa beraktivitas sehari-hari, dan termasuk pada malam hari ini bisa memenuhi undangan Allah melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Al-Ikhlas pada malam hari ini. Dan berbahagialah bagi orang-orang yang bisa membagi manfaatkan waktu yang digunakan untuk ngaji bersama-sama atau bareng-bareng, taklim seperti yang laksanakan pada malam hari ini. Taklim, bicara taklim jamaah rahimakumullah, Islam itu betul-betul memberikan penghormatan yang luar biasa. Banyak hadis-hadis yang memberikan keutamaan bagi orang-orang yang bisa atau yang rajin untuk hadir di majelis ilmu. Satu dari sekian hadis tersebut diantaranya ada di riwayat Imam At-Tabrani itu. Jadi barang siapa yang gemar menghadiri majelis ilmu, karena lahu ka'ajrin haji taman hajjatuhu, itu ganjarannya sama dengan kita ibadah haji, sempurna hajinya, itu kan luar biasa itu. Jadi menuntut ilmu itu memang fadilahnya luar biasa. Satu di antaranya pahalanya atau ganjarannya sama dengan kita melaksanakan ibadah haji itu. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya untuk kali ini, malam hari ini, yang ingin kami sampaikan yang berkaitan dengan masalah kedudukan, ini fatwa Majelis Ulama, ya, kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya. Fatwa Majelis Ulama ini ada nomor 11 ya, tahunnya 2012. Bismillahirrahmanirrahim, kita perhatikan semuanya pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan keputusan tersebut. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI setelah menimbang bahwa di dalam Islam atau dalam Islam anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir sebagai hasil zina itu. Ini prinsip ajaran Islam itu. B, bahwa di dalam realitas di masyarakat, anak hasil zina seringkali terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Serta seringkali anak dianggap sebagai anak haram
dan terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu. C. Bahwa terhadap masalah tersebut Mahkamah Konstitusi atau MK dengan pertimbangan memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk bertanggung jawab. Menetapkan putusan MK, nomornya ada semuanya, sekian ya, dan seterusnya, yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan garis miring atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. D. Bahwa terhadap putusan tersebut muncul pertanyaan dari masyarakat. Ini yang dijawab oleh Majelis Ulama mengenai kedudukan anak hasil zina, terutama terkait dengan hubungan nasab, waris, nafkah, dan wali nikah dari anak hasil zina dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya menurut hukum Islam. Jadi banyak pertanyaan seperti itu. Anak tersebut apakah punya hubungan nasab kepada ayahnya? Apakah dia nanti mendapatkan hubungan atau waris-warisi dan yang lainnya terhadap orang tua biologisnya itu, ayahnya. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya guna dijadikan pedoman. Mengingat banyak dalil-dalil di sini, kita lihat dalilnya. Di antaranya satu, firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah yang mengatur nasab antara lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqa minal ma'i basyaran wa ja'alahu nasaban wa shihra wa kana rabbuka qadira. Dan dialah Allah yang menciptakan manusia dari air. Lalu dia Allah menjadikan manusia itu punya keturunan. Nasabah itu keturunan, wasihron, musaharoh. Musaharoh itu adalah hubungan kekerabatan karena masalah pernikahan. Dan ada Tuhanmu Maha Kuasa, Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 54. B. Firman Allah yang melarang perbuatan zina dan seluruh hal yang mendekatkan kezinan, antara lain wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Isra ayat 32. Kemudian ayat lain walladzina yad'una wallahi lan akhar la wala yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul adzab. Saya ulangi lagi, yudha'af lahul adzab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, artinya dia tidak bersekutukan Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian, artinya berbuat syirik, berbuat zina, ya, membunuh orang, niscaya dia mendapatkan balasan dosanya.
yakni akan dilipat gandakan adabnya untuk padanya untuk pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam adab itu dalam keadaan terhina. Al-Furqan ayat 68 sampai 69. Si firman Allah yang menjelaskan tentang pentingnya kejelasan nasab dan asal usul kekerabatan, antara lain wa ma ja'ala adiyaakum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haq wa yahdis sabil ud'uhum li abaihim huwa aqsadu 'indallah fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Dan dia Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan dia menunjukkan jalan yang benar. Ayat berikutnya, panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maulamu. Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Kemudian wahalailu abnaikum alladzi min aslabikum. Wahalailu abnaikum alladzi min aslabikum. Al-ayah. Dan diharamkan bagimu istrimu anak kandungmu, menantumu. Maksudnya ini hubungan masalah namanya nikah dengan wanita-wanita mahram itu. Di firman Allah yang menegaskan bahwa seorang itu tidak memikul dosa orang lain. Demikian juga anak hasil zina tidak memikul dosa perzina, sebagaimana difirmankannya. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratu wizra ukhra. Summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang kamu persisihkan. Al-An'am 164. Kemudian ayat lain, wala taziru waziratu wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun innahu alimun bidadis sudur. Dan orang yang berbuat dosa tidak akan memikul dosa orang lain, kemudian kepada Tuhanmu lah kembalimu, lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya dia Allah Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu. Az-Zumar ayat 7. Kemudian kedua, sebagai dasar-dasar selain Al-Quran banyak hadis ya. Di antaranya di sini disebutkan hadis Rasulullah SAW, antara lain hadis yang menerangkan bahwa anak itu dinasabkan kepada pemilik kasur atau suami dari perempuan yang melahirkan, firas. Sementara berzina harus diberi hukuman. Di antara lain hadisnya disampaikan dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat ikhtasama Sa'ud bin Abi Waqqas wa Abdunu Zama'ah fil hulam. Faqala Sa'ud hada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnu akhi Utbah bin Abi Waqqas. Aidna ilayya annahu ibnuhu undur ila sabahi. Wa qala Abdul bin Zama'ah hada akhi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wulida ala firasi abi min walidatihi fanadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sababihi fara'a sabaha bayanan bi Utbah, maksudnya bi Utbah bin Amir tadi itu. Faqala huwa laka ya Abdul bin Zam'ah al waladu li firasi wal ahiri
al-hajaru wahtajibi minhu ya Sauda binta Zam'ah qalat falam yara Sauda qattun. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia pernah berkata, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdul bin Ibnu Zam'ah berebut terhadap seorang anak. Lantas Sa'ad berkata, wahai Rasulullah, anak ini adalah anak saudara saya itu, yaitu Utbah ibnu Abi Waqqas. Dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya. Lihatlah kemiripannya itu. Abdul ibnu Zam'ah juga mengatakan, dia berkata, anak ini saudaraku. Wahai Rasulullah, ia terlahir dari pemilik kasur Firos, ayahku dari ibunya. Lantas Rasulullah SAW melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat kemiripannya yang jelas dengan Utbah. Lalu Rasulullah bersabda, anak ini saudaramu, wahai Abdul ibnu Zu'amah itu. Anak ini adalah bagi pemilik kasur atau suami dari perempuan yang melahirkan atau Firos. Dan bagi pezina adalah dihukum batu atau diranjam. Dan berhijablah atau nutup auratlah, pakai tabirlah darinya, wahai Sauda binti Zam'ah. Bunda Aisyah mengatakan ia tidak pernah melihat Sauda sama sekali ketika itu. Ada lagi hadis yang lain, an Amru bin Shu'aib an Abi an Jaddihi qala qama rajulun faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fulanan ibni ahartu bi ummihi fi jahiliyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la da'watan fil Islam. Daba amron jahiliyah. Al walidu lil firasi wal ahiri al hajru. Rawi Abu Dawud. Dari Amru bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, seseorang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan itu anak saya. Saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyah. Rasulullah SAW kemudian bersabda, tidak ada pengakuan anak dalam Islam. Telah lewat urusan yang masa lalu. Maksudnya hukum jahiliyah sudah lewat maksudnya. Anak itu adalah bagi pemilik kasur atau suami dari perempuan yang melahirkan, Firos. Dan bagi pezina adalah batu, maksudnya dihukum rajam. Kemudian B, hadis yang menerangkan bahwa anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada ayahnya itu. Antara lain Rasulullah bersabda, qala Nabi SAW, fi waladin zina li ahli ummihi man kanu. Rawi Abu Dawud. Rasulullah bersabda tentang anak hasil zina bagi keluarganya ibunya, maksudnya dinasabkan kepada keluarga ibunya itu. C, hadis yang menerangkan tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya. Antara lain hadis dari Amru bin Shu'aib an Abi an Jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ayyuma rajulin aharo bikhurratin aw amatin fal waladu walidu zina la yarisu wala yurasu. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap orang yang menzinai perempuan, baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan. Jadi tidak ada hubungan waris dengan ayahnya itu. D, hadis yang menerangkan larangan berzina, sangat jelas sekali ini hadisnya itu. Hadis dari An Abi Marzuk radhiyallahu an qala Zauna ma'a Rufai'in bin Sabit Al-Ansori. Di sini diterangkan ketika itu desanya disebut Quryatan min Qurol al-Maghrib. Desanya sangat jauh, maksudnya itu sampai Maghrib itu biasanya disebut apa namanya? Orang Afrika Barat, apa namanya itu? Maghrib, al-Maghrib itu? Maroko, betul itu. Itu namanya Maghrib sebutannya itu, Afrika Barat.
Yuqalu laha, desa tersebut disebut Zuraibah. Faqama fina khati'atan. Faqala ayyuhan nas inni la aqulu fikum illa ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Qama fina yauman Hunain. Faqala la yahillu limra'in yu'minu billahi wal yaumil akhir ay yasqiya ma'ahu zar'a ghairihi. Akhrajahu Ahmad Abu Dawud. Dari Abi Mazruk radhiyallahu anhu ia berkata, kami bersama Rufai ibnu Sabit berperang di daerah tadi disebutkan di daerah Maroko, namanya desanya Jarba itu. Sebuah desa di daerah Maghrib Maroko. Lantas ia berpidato, wahai manusia, saya sampaikan apa yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu pada peristiwa perang Hunain. Seraya beliau bersabda, tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya menyiram air, maksudnya maninya itu Nyun Sewu, ke tanaman orang lain, maksudnya berbuat zina itu. Kemudian hadis yang menerangkan bahwa anak terlahir di dunia itu dalam keadaan fitrah tanpa dosa, antara lain hadisnya cukup jelas dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitratin fa abawahu yuhadiyanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap anak terlahir dalam keadaan kondisi fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya anak tersebut menjadi orang Yahudi, menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Hadis sahih Bukhari Muslim. Kemudian ketiga jamaah rahimakumullah, sepakat ijma' ulama sepakat itu sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Abbar dalam kitab Tamhid. Halamannya ada semuanya, jilidnya juga ada. Apabila ada seorang berzina dengan perempuan yang memiliki suami, kemudian melahirkan anak, maka anak tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut. Dengan ketentuan ini tidak dinafikan anak tersebut. Terjemahnya saja jamaah rahimakumullah ini. Wa jemaat umat itu maksud umat telah berijma itu, bersepakat tentang hal itu dengan dasar hadis Nabi Muhammad SAW. Dan Rasul pernah menetapkan setiap anak yang dilahirkan dari ibu dan anak dan ada suaminya dinasabkan kepada ayahnya, suami ibunya, kecuali ia menafikan anak tersebut dengan li'an. Li'an itu sumpah laknat. Maka hukumnya adalah hukum li'an. Juga disampaikan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Jilid 9, halamannya juga ada itu. Sebagai berikut yang artinya, para ulama sepakat ijma' atas anak yang lahir dari ibu dan ada suaminya, kemudian orang lain mengaku menjadi ayahnya, maka tidak dinasabkan kepadanya. 4. Asar sahabat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an berwasiat untuk senantiasa memperlakukan anak hasil zina dengan baik sebagaimana ditulis oleh Imam An-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam itu. Kemudian juga ada kaidah usul fikih, yaitu yang disebut Sadud Daroi, dengan menutup peluang sekecil apapun terjadinya perbuatan zina serta akibat-akibat hukumnya itu. Kaidah usuliyah al-aslu fin nahyi yuqtado fasadul munhiyah fi anhu. Pada dasarnya di dalam larangan tentang suatu yang menuntut adanya rusaknya perbuatan yang terlarang tersebut. Maksudnya ketika ada perbuatan dilarang, maka wasilah-wasilah kepada larangan tadi harus ditutup rapat-rapat, tidak boleh terjadi itu. Kemudian la ijtihada fi maurudin nas. Tidak ada ijtihad di hadapan nas. Kalau sudah nasnya terang, tidak ada ijtihad. Kemudian ada kaidah fikih, cukup banyak sekali di sini. Kemudian langsung memperhatikan satu pendapat jumhur madzhab fikih, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, hampir semuanya sama ini yang ditulis oleh Ibnu Hajar Asqalani. Saya baca terjemahnya saja, ini panjang sekali ya. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i
Dua pengertian tentang makna dari hadis anak itu menjadi hak pemilik kasur suami. Pertama, anak menjadi hak pemilik kasur suami selama ia tidak menafikan atau mengingkarinya. Apabila pemilik kasur atau suami menafikan anak tersebut, tidak mengakuinya dengan prosedur yang diakui keabsahannya dalam syariah seperti melakukan li'an, dulu li'an tidak ada pembuktian kedokteran ya, maka anak tersebut dinyatakan bukan sebagai anaknya. Yang kedua, apabila bersengketa terkait kepemilikan anak antara pemilik kasur suami dengan laki-laki yang menzinai istri atau budak wanitanya, maka anak tersebut menjadi hak pemilik kasur atau sang suami. Adapun maksud dari bagi pezina adalah batu, bahwa laki-laki zina keterhalangan dan keputusannya, maksudnya dari kata al-ahar dengan penggunaan kata fathah pada huruf ain dan ha adalah zina. Ada yang berpendapat bahwa kata tersebut digunakan untuk perzinaan yang dilakukan pada malam hari. Oleh karenanya makna dari keputusasaan di sini adalah bahwa laki-laki berzina tersebut tidak mendapatkan hak nasab atas anak yang dilahirkan dari perzinaannya. Pemilihan kata keputusasaan di sini sesuai dengan tradisi bangsa Arab yang menyatakan baginya adalah batu atau di mulutnya ada batu buat orang yang telah terputus asa dari harapan. Ada yang berpendapat bahwa pengertian dari batu di sini adalah hukuman rajam. Imam Nawawi menyatakan bahwa pendapat tersebut adalah lemah karena hukuman rajam hanya diperuntukkan buat pezina yang muhson, sudah menikah. Tidak di sisi lain, hadis ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan hukuman rajam, tetapi dimasukkan untuk sekedar menafikan anak atas perzina tersebut. Oleh karena itu, Imam Subki menyatakan bahwa pendapat yang pertama lebih sesuai dengan redaksi hadis tersebut karena dapat menyatakan secara umum bahwa keputusasaan dari mendapatkan hak anak mencakup seluruh kelompok perzina, muhson dan bukan muhson. B. Pendapat Imam Said semuanya ini hampir sama semuanya ya dia. Kami langsung saja ini pada halaman 9. Keputusannya ini yang penting ini. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, memutuskan menetapkan fatwa tentang anak hasil zina, perlakuan dan perlakuan terhadapnya. Pertama, ketentuan umum. Di dalam fatwa ini yang dimaksud dengan satu, anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama dan merupakan jarimah, yakni tindak pidana kejahatan. B. Had, hukuman had maksudnya adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nas. B. Takzir adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada uli amri, pihak yang berwenang menetapkan hukuman tersebut. 4. Wasiat wajibah adalah kebijakan ulil amri, penguasa yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina tadi ya, untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya itu. Kedua, ketentuan hukum. 1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab. Maksudnya dengan ayahnya itu. Ayah biologisnya itu. Juga wali nikah tidak ada. Juga tidak ada waris-warisi. Dan tidak ada nafkah dengan laki-laki, maksudnya bapaknya laki-laki tadi, maksudnya biologisnya tidak ada nafkah. Jadi itu. 2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, mempunyai hubungan waris dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jadi itu. Yang ketiga, anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang
yang mengakibatkan kelahirannya itu. 4, pezina dikenakan hukuman had oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah, dalam istilah kaidah hukum hifdzul nasal. 5, pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman takzir kepada lelaki berzina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut. Jadi itu, ini keputusan pemerintah itu. Misalnya ini harus dibiaya ini, biaya ini keputusan hakim itu. B, memberikan harta setelah ia meninggal dunia melalui wasiat wajibah. Kalau waris jelas tidak boleh, tidak ada itu. 6, hukuman sebagai yang dimaksud nomor 5, bertujuan melindungi anak, bukan mensahkan, sekali tidak mengesahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya. Jadi tidak mengesahkan hubungan biologis dengan ayahnya itu. Kemudian ketiga, rekomendasi ini. 1, DPR RI dan pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur a. hukuman berat terhadap pelaku perzinaan yang dapat berfungsi sebagai zawazir, tabzir tadi ya, atau mawani, membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya. Itu namanya hubungan zawazir, efek jera itu. Yang B, memasukkan zina sebagai delik umum, bukan delik aduan, karena zina merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia. Tapi sampai sekarang zina ini menjadi delik aduan. Kalau mengadu baru dikatakan zina. Kalau sama-sama senang tidak mengadu, tidak zina itu. Itu hukum Indonesia itu. Kalau hukum umum, masuknya umum, pokoknya yang melakukan di luar pernikahan yang sah itu zina, menjadi hukum umum, delik umum itu. Itu kemauan Majelis Ulama itu. 2, pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas. Begitu permintaan Majelis Ulama itu. 3, pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelataran. Nggak boleh telantarkan, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 4, pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya. Berarti aktenya pada ibunya saja itu. 5, pemerintah wajib mengedukasi masyarakat untuk tidak mendiskriminasi anak hasil zina dengan memperlakukannya sebagai anak yang lain. Penetapan nasab anak hasil zina kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait, bukan sebagai bentuk diskriminasi, bukan itu. 4, ketentuan penutup. 1, fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 2, agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. Nah, ini malam hari ini termasuk bagian daripada nomor 2 ini, ketentuan penutup. Ini bagian kita menyampaikan dari fatwa Majelis Ulama, menjadi tanggung jawab kita bersama-sama. Itulah jamaah rahimakumullah terkait dengan kedudukan hukum, maksudnya anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya itu. Yang pada intinya anak tidak bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya yang berzina itu, sehingga tidak ada hubungan waris, tidak ada hubungan perwalian kalau misalnya anaknya perempuan, tidak bisa dinikahkan oleh bapak biologisnya itu. Tapi kebijakan kalau kita melihat di dalam kompilasi hukum Islam, siapa walinya?
bisa dinasabkan kepada nasab ibunya atau bisa diwalikan kepada wali hakim. Dan begitu perwaliannya. Begitupun tidak ada hubungan waris-waris, tidak ada itu. Antara anak biologis dengan orang tua biologis, karena anak tadi dilahirkan bukan dalam kelahiran, maksudnya itu pernikahan yang sah itu. Ya rahimakumullah, sebagai tambahan ini sebelum kami buka ini, menyambung dengan fatwa yang tempuh hari beberapa waktu yang lalu kita sampaikan tentang masalah fatwa Majelis Ulama hukum beda agama. Sebelumnya Majelis Ulama tahun 80 ketika Buya Hamka menjadi ketua ini. Saat itu sudah ada fatwa tentang hukum kawin campuran. Yang pada intinya tidak sah dan haram. Kemudian beliau ditanya oleh wartawan-wartawan, karena pada waktu itu ada banyak artis-artis yang nikah beda agama itu. Lalu bagaimana hubungan suami istri itu? Buya Hamka menjawab, jelas hubungannya itu sama dengan zina itu. Jadi zina, jawaban dulu, zina dia itu. Karena perkawinan tidak sah, haram, tidak sah itu. Hubungannya berarti zina itu. Jadi begitu jamaah rahimakumullah. Karena zina, ini rentetannya panjang sekali itu. Nah, sudah dibahas dalam putusan fatwa yang terbitkan yang baru kita baca ini. Tidak ada hubungan perwalian, tidak ada hubungan waris, dan tidak ada hubungan nasab dengan orang-orang tua laki-laki yang menzinai ibunya tadi itu, atau ayah biologisnya itu. Seperti itu gambaran jamaah rahimakumullah. Monggo, kalau ada yang mau dibahas, dipertanyakan, dialog, monggo, silakan. Waktu kita manfaatkan, masih banyak waktunya kira-kira. Monggo. Nggih. 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 Iya, Pak. Bagaimana ketika tidak menerima hak waris dan mewariskan? Bagaimana solusinya? Iya. Karena waris itu kan hukumnya setelah orang tua itu meninggal. Iya. Lalu menyelamatkan itu karena dia sudah menurunkan hingga dia tidak jadi dia dikatakan itu keadilan. Nggih. Mungkin perilaku waris itu yang memasukkan itu yang menyampaikan karena dia pasti nanti sudah tidak waris. Nggih. Gimana Ustaz? Tanggapannya? Masih. Baik. Kalau kita kembali pada bunyi rekomendasi nih, Majelis Ulama memberikan solusi yang ngeten niki. Mari kita perhatikan rekomendasi nomor 3 itu. Pemerintah wajib, ngeten nih. Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah yang menentukan itu. Misalnya ini harus dibiayai itu pemerintah itu kepada si bapaknya biologis tersebut. Atau yang keempat, ya ini kita lihat ini. Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan. Ini sudah akte kelahiran sudah otomatis ini. Jadi caranya begitu. Ada juga cara-cara yang lain bisa ditempuh. Karena tidak ada hubungan waris, maka anak ini bisa mendapatkan hibah dari orang tua biologisnya atau hadiah itu. Itu dibelikan. Hadiah hibah itu nyun sewu, tidak ada hubungan nasab, boleh itu. Berikan hadiah itu. Karena hubungan nasab itu kan sudah putus antara anak biologis dengan orang tua biologis. Dengan ayah biologisnya putus itu. Maka di sini diupayakan dengan cara-cara hadiah itu. Bisa ditempuh itu.
Walaupun di dalam putusan majelis ulama tidak ada. Tapi itu bisa diupayakan seperti itu. Bisa ditempuh, itu solusi itu. Ini saya hadiahkan kepada anak biologis untuk membiayai mulai sejak dia lahir sampai dia kuliah. Begitu, bisa itu. Karena orang tuanya mungkin biologisnya itu kaya, ayahnya mungkin biologisnya kaya itu. Jadi caranya itu Pak, nyun sewu, solusinya begitu. Sekali lagi ini tidak ada dalam putusan majelis ulama. Tapi kan Islam itu kan ada jalan keluar itu. Yang pada intinya tidak boleh anak tadi terlantar itu. Ya, tidak boleh diskriminasi, tidak boleh dikecilkan di masyarakat, tidak boleh itu. Karena sama saja, anak itu dalam keadaan fitrah itu. Butuh pembinaan, pendampingan, artinya jangan sampai terlantar anak tersebut. Negara berkewajiban, terutama juga orang tua biologis berkewajiban itu. Caranya tadi nyun sewu, Islam solusinya ada hibah, ada hadiah itu. Tapi kalau waris jelas tidak ada itu. Karena jelas hukumnya. Waris itu adalah satu hubungan masalah nasab itu, jelas itu. Ya, itu. Kemudian hubungan musyaharah, pernikahan itu. Jelas itu masalah waris. Ini kan nasabnya kan sudah ditentukan. Nasabnya kan memang secara biologis memang anak biologis, tapi menurut Islam tidak ada hubungan nasab itu. Jadi begitu nggih solusinya itu. Tadi kalau masalah nikah solusinya tadi sudah jelas, bisa diwalikan kepada keluarga sang ibu atau bisa diwalikan kepada wali hakim. Itu solusinya. Kira-kira itu Pak yang bisa kami jawab. Monggo kalau ada lagi silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ada orang Arab yang dia pilih jual kain Nggih. Nggih. dan kain kontrak itu gimana? Oh iya. Kain kontrak di istilah madhab Syiah itu namanya kawin mut'ah. Ya, kawin mut'ah. Kain mut'ah sudah dibahas oleh majelis ulama itu, hukumnya haram, tidak boleh itu. Jadi itu, tidak boleh kain kontrak, tidak boleh, haram. Tidak boleh, haram. Sudah diputuskan majelis ulama al-fatwa, jelas sekali itu. Dulu ketika banyak rame-rame orang-orang kain kontrak, namanya kain mut'ah itu. Berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, habis. Tidak boleh itu, haram itu. Tapi di madhab Syiah itu menjadi legal itu. Kain model begitu. Tapi kita tidak boleh itu. Majelis ulama sudah cukup jelas dan di kalangan madhab sunni seperti kita ini tidak boleh itu. Kawin kontrak, kawin mut'ah tidak boleh itu. Haram itu. Jadi itu ya, tidak boleh itu. Ya kawin yang sungguh aja, nggak usah kontrak-kontrakan. Kawin kok pakai kontrak-kontrakan itu. Gitu dulu jawaban kami. Masih ada lagi tak? Monggo silakan. Nggih, monggo. Rekomendasi sudah disetujui oleh pemerintah. Oh ngoten. Itu aja? Iya. Ada beberapa poin yang sudah dibahas oleh pemerintah. Salah satu diantaranya diupayakan hukuman berat itu di model cara-cara dikebiri dan macam-macam itu jadi itu. Mengingat Nggih. DPR kalau mengesahkan itu undang-undang baru saja. Iya, iya. Yang mengesahkan itu tidak dianggap kesepakatan dan entah saya tanya. Nggih. Monggo nggih. Di sini pasal 6 sih yang mungkin jadi pertentangan oleh umat Islam sendiri. Nggih. Bahwa perkosaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan ancaman, Iya. kekerasan atau dipromosikan. Kekerasan lah. Iya, kekerasan itu, ancaman-ancaman itu. Jadi itu baru dikatakan pemerkosaan, zina itu. Ya, Ustaz. Atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual. Dan Iya. hal ini jadi senang-senang Ustaz. Ini yang menjadi pertentangan. Betul. Nggih. Jadi betul. Itu sebetulnya ya sama dengan pasal-pasal lama itu. Deliknya masih delik aduan. Kalau mengadu ya baru, tapi maksudnya majelisnya bukan begitu. Delik umum saja itu. Ada atau tidak ada pengaduan karena merupakan zina, suka atau tidak suka, zina tetap ada hukumannya. Itu majelis ulama mintanya begitu. Oh gitu disahkan itu. Waduh ya Allah jadi.
Ya, berarti tidak diindahkan rekomendasi Majelis Ulama ini. Jadi masih lama dengan model-model Belanda itu. Kalau misalnya begini, zina itu kalau dilakukan sama suka itu bukan zina, itu masalahnya itu. Itu delik aduan. Ya. Baru kalau misalnya ada pengaduan, nah itu zina. Pemerkosaan juga begitu, kalau ada laporan-laporan, tidak jadi pemerkosaan, tidak ada deliknya itu. Bebas itu. Tapi kalau ada pengaduan-pengaduan, nah itu baru ada hukumnya itu, pasarnya tadi itu. Itulah saya katakan, inilah anehnya di Indonesia itu. Zina tidak dituntaskan masalah ini. Akibatnya rentetannya, buntutnya panjang sekali nanti. Padahal kalau Islam itu tuntas itu. Wong zina itu kan bukan hanya pemerkosaan, zina itu suka sama suka, kalau tidak ada hubungan nikah sah itu zina itu. Rentetannya panjang kalau dilakukan, anaknya bagaimana, itu seperti tadi itu. Anak zina tadi itu, kedudukannya ya sudah dibahas Majelis Ulama, tuntas itu. Nah, kalau misalnya KUHP undang-undangnya sudah dibahas, sudah diketok seperti itu, berarti ya mentah lagi seperti itu. Ya kita prihatin lah ini. Persoalan-persoalan zina itu luar biasa di Indonesia ini. Luar biasa sekali itu. Kalau pasal-pasal seperti itu, orang begitu mudah nanti melakukan perzinaan itu. Sangat mudah itu. Perkosaan pun misalnya kalau diperkosa mereka tidak mengadu, tidak masalah itu. Kecuali kalau kekerasan fisik, nah kemudian ada yang mengetahui, baru itu bukan pengusahaannya itu, tapi misalnya fisiknya itu, ada yang melaporkan itu, baru ada delik umum itu, jadi itu. Tapi kalau diperkosa dia tidak merasa misalnya nggak melaporkan, tidak ada masalah itu. Jadi itu. Jadi itulah aneh-anehnya di Indonesia itu. Apalagi misalnya suka sama suka. Siapa yang ngadu suka sama suka? Tidak ada. Tidak ada deliknya itu. Tidak masuk pasar zina itu. Angkatan itu. Aneh ben ajaib Indonesia itu, betul aneh ben ajaib. Ya, nah makanya itu kita berupaya seperti ini ikhtiar Majelis Ulama. Ternyata ikhtiarnya ya mentok di situ, DPR-nya ya ketoke ya ngoten niku ya. Ya. Masya Allah jadi itu. Kita perhatian sekali Indonesia ini, Masya Allah itu. Sepertinya negara Indonesia itu akan mengarah ke liberal, betul Indonesia itu. Hubungan akan menjadi bebas ini tadi. Kenapa? Karena pasal-pasal masalah berzina ini tidak tuntas. Ya, sami mawon dengan pasal-pasal yang lama, model-model Belanda sami mawon, tidak ada bedanya itu. Demikian yang bisa kami jawab. Mudah-mudahan ini bisa memberikan penguatan kepada kita, kepada keluarga kita, masyarakat kita, dan pencerahan pada masyarakat, cuma jamaah-jamaah kita ini mudah-mudahan berhati-hati dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah zina ini. Ayat Al-Quran sangat tegas, wala taqrabu itu, jangankan zina, mendekati upaya-upaya pintu zina pun ditutup rapat, tidak boleh dibuka itu. Islam begitu. Saya rasa itu dulu yang bisa kami berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.